الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di malam nisfu Sya'ban. Kita berharap keridhaan Allah, kita berharap pengampunan Allah, kita berharap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala harapan kita digabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban fi sahihih dari sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha la yattali'u ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban fi sahihih, sebagaimana diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah fi sunanih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan perhatiannya di malam nisfu Sya'ban kepada seluruh makhluknya, hingga Allah taala mengampuni di malam nisfu Sya'ban kepada seluruh makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang di dalam hatinya memendam kebencian kepada sesama muslim. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah di malam hari ini dibentangkan, ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tanggung-tanggung, seluruh makhluk Allah diampuni kecuali. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang dikecualikan dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang dikecualikan dari pengampunan Allah? Orang-orang musyrik. Alhamdulillah kita enggak seperti itu. Kita bukan orang musyrik, tapi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua yang berbahaya, penyakit yang ada di dalam hati seorang muslim, seorang mukmin. Apa itu? Kebencian kepada sesama muslim. Jangan sampai di malam hari ini kita jadi orang yang rugi. Bersihin hati kita dari kebencian, dari kedengkian, dari kebencian kepada sesama muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang rugi di antara kita adalah orang yang di musim hujan sawahnya kering. Orang semuanya sawahnya subur, dia sawahnya kering, enggak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang pelit, bukan Allah yang enggak mau ngampunin, tapi orang ini yang berpaling dari Allah. Orang ini yang tidak mau berdamai kepada Allah, yang enggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Kita jalin tali silaturahmi di antara keluarga kita, saling memaafkan satu sama lain. Syuf orang sorga tahu yang bagaimana? Orang yang ada di dalam yang hatinya bersih dari kebencian. Orang sorga adalah orang yang enggak menyimpan kotoran di dalam hatinya. Itu orang sorga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabatnya semacam ini, beliau katakan, "Yattali'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan masuk sekarang kepada kalian seorang dari penghuni sorga. Sahabat penasaran, siapa ini? Coba bayangin hadirin, kalau kita sekarang duduk di tengah-tengah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang ini ada orang sorga masuk di tengah-tengah kita. Kita semuanya penasaran. Nabi yang bilang ini orang sorga, sahabat semua penasaran, siapa ini orang? Apakah dia pembesar sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, atau Sayyidina Uthman, atau Sayyidina Ali? Mereka penasaran. Mereka semua lihat ke pintu. Ternyata yang masuk hanya orang biasa. Tapi Nabi Muhammad mengatakan ini orang sorga. Berkali-kali hari kedua Nabi mengatakan demikian, yang datang orang ini, orang yang enggak dianggap oleh manusia saat itu, orang biasa. Hari ketiga Nabi bilang bakal masuk orang surga, orang yang sama juga. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab penasaran, pengen tahu apa sebab orang ini mendapatkan kemuliaan tersebut. Apakah karena ibadahnya yang luar biasa, solat malamnya yang hebat, hingga Abdullah bin Umar penasaran, nginep di rumah orang ini. Cuman pengen tahu apa sebenarnya yang istimewa dari ini orang. Setelah 3 hari Sayyidina Abdullah bin Umar nginep di rumah orang tersebut, ternyata dia enggak lihat yang istimewa.
sama seperti yang dilakukan oleh para sahabat pada umumnya. Dia sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dia bangun malam, hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Hingga akhirnya Abdullah bin Umar penasaran, apa sih sebenarnya yang engkau lakukan, apa yang istimewa dari engkau hingga engkau dijadikan oleh Rasulullah sebagai orang sorga? Apa jawab ini orang? Katanya, Abdullah, aku enggak punya amal ibadah apapun, kecuali kalaupun ada, hatiku ini aku enggak bermalam hari di malam hari, melainkan aku telah meridai semua orang yang jahat kepadaku, semua orang yang mencaciku aku udah maafkan. Aku tidur enggak menyimpan apa-apa di dalam hatiku kebencian kepada siapapun. Begini keadaan, dan beginilah orang sorga. Makanya Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran tentang orang-orang sorga, penghuni sorga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutagabilin. Telah kami cabut dari hati mereka. Siapa itu hati mereka? Penduduk sorga. Dicabut apa dari hati mereka? Kedengkian, kebencian. Mereka satu sama lain saling mengasihi karena Allah, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ingin memuliakan Syekh Abu Bakar bin Salim, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa mustajab untuk anak keturunannya. Beliau dikasih pilihan, pengen anak keturunannya jadi ulama besar semuanya atau bagaimana? Sayyidina Syekh Abu Bakar enggak memilih anak-anaknya jadi ulama besar, tapi beliau memilih agar Allah memberikan hati yang bersih pada anak keturunannya. Sebab ilmu yang dimiliki oleh seseorang enggak menjamin keselamatannya di hari kiamat nanti. Berapa banyak orang yang punya ilmu luas tapi dibakar di dalam api neraka sebelum penyembah berhala. Nabi SAW menyatakan demikian, sehingga dikutip oleh Imam Ibn Ruslan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil al-wathan. Seorang berilmu yang enggak jalanin ilmunya, dia akan dibakar oleh Allah di dalam api neraka sebelum penyembah berhala. Tapi penduduk sorga yang sesungguhnya bagaimana? Adalah orang yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana dikutip oleh Allah di dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, doanya Nabi Ibrahim dikutip oleh Allah sebagaimana di dalam Al-Quran, jangan engkau permalukan kami di hari kiamat, hari di mana anak, keturunan, harta enggak akan membawa keselamatan untuk seseorang di hari kiamat. Yang membawa keselamatan di hari kiamat adalah mereka yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan membawa qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, enggak nyimpan benci, enggak menyimpan kedengkian kepada sesama. Karena itu bersihkan hati kita dari kotoran semacam begini. Wallah, demi Allah hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang hidupnya hatinya bersih, hidupnya bahagia, hidupnya enak, hidupnya nikmat. Ini kita sekarang nih, ketika kita duduk, Masya Allah yang hadir banyak banget, laki, perempuan, ya, kita mungkin duduk di sini desek-desekan, sempit-sempitan macam begini karena banyaknya orang. Tapi katakan, itu ulama bilang sejengkal kali sejengkal untuk dua orang yang saling mencintai karena Allah luas. Kita sekarang duduk di sini sempit, berdesek-desekan. Tapi ketika kita saling sayang, saling cinta, enggak ada tuh istilahnya sempit. Adanya makin kita dekat, makin enak. Makin kita dekat, makin kita merasakan kebahagiaan di dalam hati kita. Begini kehidupan para pecinta. Wal muhibbin lillah kulla lailah lahum 'aid, katanya Imam Al-Haddad. Para pecinta yang menjalin cinta karena Allah, tiap malam adalah lebaran bakal mereka. Hidup mereka bahagia. Tapi jangankan semeter kali semeter, seluas bumi bagi dua orang yang saling benci sempit. Dua orang yang saling benci seluas bumi sempit. Dia pergi ke mana? Ya, dia lagi. Mau pergi ke undangan? Enggak, gua enggak mau ke sono. Kenapa? Bakal ketemu dia lagi. Sempit nih dunia. Makanya tiap ketemu dunia sempit banget. Gua ketemu dia lagi. Enggak enak orang yang hidupnya macam begini. Bersihin tuh hati, sayang. Hidup yang sementara, hidupnya kagak enak,
pengampunan Allah diharamkan, dan di akhirat naudzubillah lebih berat lagi keadaannya. Naudzubillah. Karena itu bersihin hati kita, sambung tadi silaturahmi di antara keluarga, di antara kita. Jangan kita putusin hubungan keluarga di antara kita, akan tetapi kita saling mengalah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil man idza guti'at rahimuhu wasalaha." Penyambung tadi silaturahmi sejati bukan mereka yang berbuat baik kepada keluarganya yang baik. Itu wajar. Semua orang bikin baik sama orang baik. Tapi yang hebat, penyambung tadi silaturahmi sejati itu siapa? Yang bikin baik sama keluarganya yang jahat sama dia. Orang bikin jahat, dia balas kejahatan dengan kebaikan. Itulah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad bilang, afdalus sadaqah sadaqah ala dhi rahimin kasyih. Nabi bilang, sebaik-baiknya sedekah yang kita infakkan di jalan Allah yang bagaimana? Kita sedekah sama fakir miskin, pahalanya besar. Kita sedekah sama anak yatim, pahalanya besar. Sampai Nabi bilang di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang ngurusin anak yatim seperti ini di surga nanti. Jari tengah, jari telunjuk berdampingan satu sama lain, saking dekatnya. Itu sedekah bakal anak yatim. Tapi kata Nabi Muhammad, ada yang lebih afdal dari itu. Apa yang lebih afdal? Nabi SAW bilang, sadaqah ala dhi rahimin kasyih. Sedekah kepada keluarga yang jahat sama kita. Itu sedekah yang paling afdal untuk dia. Kita sedekah sama keluarga yang jahat sama kita, itu sedekah yang paling afdal. Kok bisa begitu? Iya. Di situ yang berat. Di situ yang berat. Kita kalau ngasih sedekah bakal orang yang terima kasih sama kita enak. Tapi sama keluarga yang enggak terima kasih berat. Kalau kita ada dua orang, ini kita kasih sedekah, dia berterima kasih. Yang ini kita kasih sedekah, dia enggak ngucapin terima kasih. Besok kita mau kasih yang mana kira-kira? Besok kita bakal kasih yang terima kasih. Ya, yang enggak terima kasih ada aja alasannya kita kasih orang lain. Makanya Nabi bilang afdhalus sadaqah yang begini, sedekah kepada keluarga yang jahat sama kita. Kenapa? Disitulah keikhlasan yang murni karena Allah, ketulusan yang sesungguhnya, yang suci untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura, inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Sungguh betul-betul yang dia harapkan hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Begini ya, cuman emang berat. Sedekah mending kalau nggak diterima kasihin ya, sama keluarga yang jahat sama kita. Yang jahat kata Nabi, nah itu dia tuh yang pahalanya gede. Mudah-mudahan Allah kasih kita pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi inti dari ini semua, biar kita nyambung tadi silaturahmi satu sama lain di antara kita, biar hidup kita bahagia, biar hidup kita enak. Apalagi nih kita pengen berharap pengampunan Allah. Mudah-mudahan malam nih dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala penyakit hati kita dibersihkan dan disucikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, bakal kita bisa dapetin bulan suci Ramadan. Nggak ada yang tahu ajal. Berapa banyak orang yang kita kenal keburu meninggal dunia. Berapa banyak orang yang kita kenal berharap masuknya bulan suci Ramadan, fa'adrakahul ajal, diduluin nama ajalnya. Siapa yang tahu? Kita juga nggak tahu kapan kita meninggal. Tapi mudah-mudahan harapan kepada Allah kita pasang niat dari sekarang. Tadi kita baca nih doa Sya'ban. Kita baca supaya kita dikasih panjang umur oleh Allah, supaya kita diampunin dosa-dosa kita sama Allah, dikasih husnul khatimah, dikasih rezeki yang berkah. Habib, ini baca beginian nih hukumnya apa? Boleh apa enggak dalam agama? Kita katakan malam nisfu Sya'ban, malam istimewa. Yang menyatakan istimewa bukan saya, bukan ulama, tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang tadi saya bacakan, hadis yang sahih. Kalau Nabi mengistimewakannya, masa kita enggak mengistimewakannya? Kalau Nabi memuliakannya, kenapa kita enggak memuliakannya? Tadi Pak di awal majelis kita Habib Jindan bawakan suatu hadis, Allah mengampuni, memberikan ampunan sebanyak bulu domba yang dimiliki oleh kabilah Bani Kalab. Berapa banyak? Miliaran diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kebagian pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita memuliakan malam nisfu Sya'ban. Terus nih malam nisfu Sya'ban juga malam istimewa. Selain malam pengampunan dosa, tahu malam apa?
malam mukjizat. Oh, malam mukjizat bagaimana itu? Kita 27 Rajab kita merayakan malam Isra wal Mi'raj. Mukjizat yang Allah tunjukkan kepada alam semesta, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan di malam hari yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus malam nisfu Sya'ban nih juga ada suatu mukjizat agung yang terjadi, yang Allah perlihatkan kepada alam semesta untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak kalah hebatnya dengan apa tahu? Dengan Isra wal Mi'raj. Wah, ada mukjizat. Iya, Isra wal Mi'raj yang begitu agung kita rayakan, malam ini juga ada suatu mukjizat yang pernah terjadi yang enggak kalah hebatnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa apa? Peristiwa dibelahnya bulan oleh Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang agung yang enggak kalah besarnya dengan peristiwa Isra Mi'raj, terjadi di malam nisfu Sya'ban semacam ini lebih dari 14 abad yang lalu untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah taala mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat kedatangan hari kiamat dan bulan telah terbelah. Dibelah oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang berkah yang kita rayakan saat ini, mudah-mudahan Allah berikan pengampunan besar. Kita baca surat Yasin, kita baca doa. Ini doa yang kita baca nih, doa yang kita baca hadza doa nabawiyah, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Jadi bukan doa yang dibikin oleh para ulama, tapi doa nabawiyah, diajari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam suatu riwayat oleh Al-Imam Ibn Syaibah di dalam musannafnya. Bahwasanya ini doa kalau dibaca rezeki dilancarkan oleh Allah, harapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan surat Yasin, pembacaan surat Al-Fatihah dengan niat agar kita dipanjangkan umur, agar kita diberikan harapan kita. Ini pun bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ketahuilah bahwasanya kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal ibadah. Itu ulama semuanya sepakat bahwasanya hukumnya dibolehkan di dalam agama Allah. Jadi bertawassul dengan amal ibadah yang saleh itu merupakan bagian dari agama Allah. Dan bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan berkat amal ibadah yang saleh, itu seluruh ulama sepakat, sekalipun itu adalah Ibnu Taimiyah, sepakat bahwasanya itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikutip dari suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 3 orang yang berdoa kepada Allah, yang mana mereka berdoa bertawassul kepada Allah dengan berkat amal ibadah yang paling bagus yang pernah mereka lakukan, agar Allah menyelamatkan mereka dari segala bala yang menimpa mereka, dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diriwayatkan di dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah dengan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dari sini ulama sepakat bertawassul dengan amal ibadah yang saleh dan berdoa kepada Allah dengan berkat amal ibadah saleh tersebut adalah bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam hari ini membaca Al-Qur'an bagian dari amal ibadah yang saleh. Iya kan? Kita baca surat Al-Fatihah, kita baca surat Yasin 3 kali, bagian amal ibadah yang saleh. Dan dengan berkat amal ibadah saleh ini, yaitu Al-Qur'an yang kita baca, kita berharap kepada Allah agar di malam nisfu Sya'ban ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, agar harapan kita diijabah oleh Allah, agar usia kita diberikan panjang umur oleh Allah di dalam ketaatan, agar diberikan rezeki yang berkah oleh Allah, agar dikasih husnul khatimah. Ini doa-doa kita dengan berkat Al-Qur'an yang merupakan amal ibadah yang saleh yang kita jadikan sebagai perantara kita kepada Allah. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya ajudal ajwadin wa ya rahimal masakin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya. Saat itu Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan di peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Nabi ketika sedang beristirahat di perjalanan untuk bertempur di medan perang, banyak sahabat yang enggak ikut perang karena beberapa udzur, ada yang sakit di antara mereka. Nabi bilang kepada para sahabatnya yang ikut peperangan saat itu, yang mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Inna aqwaman bil Madinah masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Faqila, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Habasahumul udhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ketahuilah, di kota Madinah ada beberapa orang. Kalian di sini bertempur di medan perang, menempuh perjalanan panjang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian enggak menempuh satu perjalanan agung ini yang penuh dengan pahala, melainkan mereka di Madinah itu, mereka bersama kalian. Jasad mereka di Madinah, tapi ruh jiwa mereka bersama kalian, mendapatkan pahala dan keberkahan yang sama." Sahabat nanya, "Bagaimana ya Rasulullah?" Habasahumul udhur, ada udzur yang menghalangi mereka untuk bersama kalian, jasad mereka bersama kalian. Karena itu ketika mereka menginginkan untuk hadir tapi ada udzur, dicatat pahala oleh Allah untuk mereka sama seperti kalian, enggak kurang sama sekali. Di malam hari ini ya, di sana banyak teman-teman kita yang hadir acara haul daripada Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas di Pekalongan. Hadir juga acara yang sama Nisfu Sya'ban di Pekalongan yang diadakan dari zaman tersebut, zaman Hayy Ahmad bin Abdullah, dihadiri oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar dan para aulia. Esok hari juga di Tegal haul daripada Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Kita di sini, tapi hati kita juga di sana. InsyaAllah keberkahan yang Allah turunkan kepada mereka yang hadir acara haul di Nabi Allah Hud alaihi salam, juga Allah berikan keberkahan yang bakal kita sekalian ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.